warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Dwi Yulianti dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan maslahah al-mursalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan maslahah. Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya, setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik dan menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau juga kesenangan. Juga dalam arti menolak atau menghindarkan, yang seperti menolak kemudaratan atau juga kerusakan. Macam-macam maslahah dari segi hujjah dalam menetapkan hukum. Yang pertama, maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila tidak mempunyai 5 prinsip, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Yang kedua, maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5 yaitu daruri, akan tetapi secara tidak langsung menuju ke arah seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu contohnya menuntut ilmu, seperti menuntut ilmu agama dan makan untuk keberlangsungan hidup. Yang ketiga, yaitu maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai tingkat daruri, tidak sampai tingkat haji. Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan kemudahan bagi hidup manusia. Selanjutnya, macam-macam maslahah dari segi pandang syara. Yang pertama, maslahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari dan juga dijadikan dasar dalam penetapan hukum, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan yang mengandung kemaslahatan bagi manusia untuk mendidik jasmani dan rohani agar manusia sehat secara jasmani dan rohani. Yang kedua, maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari. Misalnya, kemaslahatan seorang pencuri ditolak oleh syari dengan mengharamkan pencurian untuk melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat. Yang ketiga, maslahah mursalah, yang merupakan kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan ijma', dan tidak ditemukan nas atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ilat yang mengeluarkan dari syarak yang menentukan kejelasan hukum kejadian itu, dan ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan kepemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-maslahah al-mursalah. Tujuan utama al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya. Syarat-syarat maslahah al-mursalah. Yang pertama, berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu, yang artinya penetapan hukum syara ini dalam kenyataannya benar-benar menarik atau manfaat dan menolak bahaya. Yang kedua, berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi,
yang artinya penetapan hukum syara ini dalam kenyataannya dapat memberi kemanfaatan bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Yang ketiga, penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau yang dasar ditetapkan dengan nas atau ijma'. Yang keempat, kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya, kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan akal yang sehat. Yang kelima, pengambilan kemaslahatan harus untuk merealisasikan kemaslahatan daruriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah. Contoh maslahah mursalah yang berhubungan dengan ilmu ekonomi, yaitu produsen menawarkan produknya dengan harga yang terlalu tinggi. Intervensi harga pasar oleh pemerintah dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan merupakan implementasi dari maslahah mursalah. Karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan atau menjaga harga pasar merupakan kemaslahatan publik yang harus dipelihara. Oleh karena itu, kebijakan intervensi harga saat terjadi distorsi harga pasar merupakan kebijakan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial, baik bagi produsen maupun konsumennya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.